Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview judul proposal skripsi yang diajukan oleh salah seorang mahasiswa PHI. Dalam judul proposal skripsi itu seperti ini: strategi dakwah pembinaan mualaf di Lembaga Mualaf Center Malang. Ya, judul ini menurut saya yang masih belum jelas area penelitiannya di Fakultas Usuluddin ataukah Fakultas Pendidikan Agama Islam. Ya, karena kalau dilihat dari judulnya ini, menurut saya ini jurusan ilmu dakwah dan komunikasi, belum secara spesifik menunjukkan bahwa judul ini adalah judul mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa area penelitian dari judul proposal yang diajukan ini harus diperjelas dan dipertegas area penelitian pendidikan agama Islam. Nah, tawaran yang saya rekomendasikan agar kemudian judulnya itu masuk dalam jurusan pendidikan agama Islam seperti ini: strategi dakwah pembinaan ketauhidan bagi mualaf di Lembaga Mualaf Center Malang. Satu, pembinaan ketauhidan. Nah, karena ketauhidan ini menjadi salah satu materi pembelajaran PHI, nah, gitu kan. Dua, strategi dakwah pembinaan mental keagamaan atau pembinaan mental spiritualitas bagi mualaf di Lembaga Mualaf Center Kota Malang. Jadi ada stressing, ada penekanannya kepada pembinaan mental spiritualitas, pembinaan mental keagamaan. Nah, di samping itu bisa juga dengan judul-judul yang divariasi dengan yang lain, sehingga kemudian judul ini juga bisa menginspirasi bagi mahasiswa lain yang memiliki tematik yang sama. Nah, misalnya implementasi nilai-nilai Islam bagi pembinaan keimanan mualaf di Lembaga Mualaf Center Malang. Jadi ruhnya PAI dimunculkan di sana, dimunculkan sehingga menjadi jelas ini adalah skripsi dari anak jurusan PAI, bukan anak dari jurusan ilmu dakwah atau ilmu usuluddin. Nah, saja strategi pembinaan keimanan berbasis nilai-nilai Islam untuk mualaf di Lembaga Mualaf Center Malang. Dengan seperti itu, core atau inti dari penelitian ini menjadi jelas, ya, gitu kan. Jadi identitas ke jurusannya itu harus dipertegas di situ. Nah, oleh karena itu agar lebih aktual lagi, maksudnya agar lebih mengikuti tren, masa COVID-19 nya juga boleh diberikan di sana, ya. Nanti bagaimana strategi, ya, misalnya strateginya itu dikaitkan dengan media sosial, karena mungkin karena ada protokol kesehatan, ya. Jadi strategi pemanfaatan media online, media sosial untuk pembinaan keimanan dan ketakwaan mualaf di Lembaga Mualaf Center Kota Malang. Nah, jadi bisa saja karena kita ini terganjal atau adanya protokol kesehatan itu nggak boleh ada kerumunan dan meminimalisir pertemuan, maka digunakan strategi berbasis media sosial, nah, gitu kan. Selanjutnya, strategi ini bisa dikembangkan melalui strategi yang bersifat komunikasi, ya, komunikasi maupun yang bersifat pembelajaran, ya. Berarti pengembangan modul, misalnya gitu, ya, pengembangan modul keimanan dan ketakwaan untuk mualaf di Lembaga Mualaf Center Kota Malang. Jadi pengembangan modul pembelajaran PAI
pengembangan modul pembelajaran PAI interaktif bagi mualaf. Nah, kenapa penting? Karena selama ini para mualaf itu tidak memiliki panduan pembelajaran. Selama ini cara belajarnya itu kan masih natural, alami ya, alami. Jadi hanya ketemu gitu kan, tanpa ada standar kompetensi yang diinginkan. Nah, misalnya gitu. Jadi kalau pengembangan modul ini lebih sistematis cara dakwanya, kan begitu. Malah seperti ini kan dakwah kultural, dakwah face to face kan begitu kan ya. Itu baik, tapi juga ada alternatif yang lain seperti tadi ya, pengembangan materi pembelajaran keimanan dan akhlakul karimah bagi mu'alaf, studi kasus di lembaga Mu'alaf Center Kota Malang. Nah, jadi dengan demikian ketika menghadap dosen pembimbing dengan memiliki banyak variasi judul atau alternatif judul, itu menunjukkan keseriusan sampean dalam menyelesaikan studi S1 ini. Dengan berbagai macam variasi judul ini, sampean juga bisa menawarkan kepada teman yang lain untuk memakainya bagi yang belum punya judul. Saya rasa itu semoga bisa menjawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.